Ya, teman-teman, ini ada pertanyaan juga ya untuk saham BPKP dari Aira Alstusi ya. Terus untuk dari Bro Nur Hadi juga 2562 ya. Apakah saham BPKP masih ada kenaikan lagi? Oke, teman-teman, kita akan bahas BPKP ya. Ini sebenarnya kemarin sudah dibahas ya sampai berapa menit tuh saya ngebahas BPKP itu teman-teman ya. Silakan Pak, kalau teman-teman mau lihat penjelasannya dari awal teman-teman ya. Ini kan usulan dari teman kita nih ya, dari mulai di sini nih ada usulan dari teman kita dan pas habis dibahas besoknya gitu ya. Itu teman kita luar biasa milih sahamnya, keren teman-teman ya. Ya tukar pikiran lah teman-teman di apa namanya di channel ini gitu teman-teman ya. Aja gitu ya. Nah, kalau nanya ada kenaikan atau tidak teman-teman ya, saya pikir saya kan bukan peramal, ya. Saya bukan peramal teman-teman. Yang saya tahu itu teman-teman ya, ketika sebuah emiten itu membentuk sebuah lukisan seperti ini, maka saya bilang kan ini lukisan market maker. Jadi market maker sedang melukis. Ketika saya bikin tanda kenaikan, nah disitulah di pokoknya di sini kan ada tanda kenaikan nih. Dan terjemput satu dua kan terjemput. Di sini ya, terjemput ya di sini kejemput. Di sini juga yang di sini juga kejemput ya. Nah, ini adalah satu lagi 70 teman-teman ya. Di angka 70. Nah, kalau kalian perhatikan selama 10 tahun ini dia dalam posisi murah banget. Di 50 pasti murah banget lah gitu ya. Targetnya kemana? Ke harga tengah, ke harga murahnya aja. Di angka berapa nih? 80-an lah teman-teman ya. Saya punya nggak di 80? Ada tuh 81, 87 teman-teman ya. Sampai 100 teman. Tinggal teman-teman kalau menanyakan apakah besok akan naik atau tidak, saya tidak tahu gitu teman-teman. Tapi kalau melihat dari tanda-tanda kayaknya kenaikannya, silahkan teman-teman ikutin aja. Dari mana tanda-tanda kenaikan itu? Dari si kepala merah, teman-teman, atau enggak dari gap. Kalau dia open gap down, nah itu kan harus tutup teman-teman tuh ya, gap down itu harus ketutup gapnya ya. Nah itu biasanya saya pikir itu tanda-tanda kenaikan itu peninggalan jejak dari seorang market maker. Begitupun dengan si kepala merah, si leher panjang, mulai gini kan, leher merah, ekor panjang. Ini ada tanda kenaikan. Tinggal di mana teman-teman sabarnya di mana. Kalau teman-teman sabar ya tentunya pasti mendapatkan hasil yang maksimal gitu kan. Nah, seperti di sini kan terjadi lagi si kepala kembar, terjadi penurunan lagi ya. Makanya saya bilang di sini ada area penurunan nih, hati-hati ada apa di sini? Ada yang namanya gap, teman-teman gap up. Kalau gap up harus diturunin dulu ke bawah. Tapi saya bilang selama dia tidak lepas daripada MA10-nya sama MA200 kan sudah mulai ketembus nih. Contohnya dia turun sampai ke level sini teman-teman ya. Pas banget jadi MA. Nah, terus ada pantulan. Nah, selama mereka ini masih posisi ke atas, MA10, MA2 masih posisi ke atas, MA200 pun sama masih ke atas, masih posisi uptrend. Kecuali kalau sudah mulai tembus MA20-nya di 52-nya nih. Baru ya ini mau ke bawah lagi gitu teman-teman. Seperti itu ya. Itu secara MA dan secara TA. Nah, tanda-tanda kenaikan sudah dibikin sama dia kemarin tuh di sini teman-teman di angka 64. Nah, sekarang pun bikin lagi tanda-tanda kenaikan di angka 64-nya teman di sini. Ini tanda-tanda kenaikan nih hari ini itu ya. Kita itu deh apa namanya? Kita kasih tahu kenapa di 64 tanda-tanda kenaikan. Perhatikan, kembali kan close di angka sini teman di angka 63. Nah, sekarang open di angka 64 kan? Nah, nanti kalau dia besok di open di angka 63 terus ke atas, nah jadi tanda penurunan di sini karena ada si ekor merah karena dia open gap up ya walaupun satu tick gitu teman-teman ya. Nah ini nambah adalah tanda-tanda kenaikannya. Makanya kalau dia ke 52 hati-hati pasti doten ke bawah. Tapi kalau masih dijaga di angka 57, di angka 56 ya cenderung masih posisi MA10 sama MA20 berdasarkan teori MA teman-teman harusnya masih posisi uptrend. Kecuali kalau dia jeblos kan jadi dia downtrend kembali. Walaupun downtrend misalnya teman-teman masih bisa melihat dari MA20-nya. Kalau MA20 udah ke bawah nih, tiba-tiba MA20 masih aja ke atas gitu tanpa dibelokin. Itu pertanda akan up, teman. Itu berdasarkan TA. Tetapi ada satu lagi yang teman harus perhatikan apa? Isian. Si Poren kemarin 3 hari ini jualan. Perhatikan dia ngambil kan deng dem. Nah, hari ini kan dia belum ketahuan jual apa enggak gitu kan. Karena harus di nah, berarti nanti jam 18.00 atau enggak 19.00 lah gitu. 19.30 sih enak teman-teman ya.
Makanya saya suka ngebahas saham itu kan jam 19.30 teman-teman ya, sudah lebih daripada atau enggak jam 8. Kenapa? Biar semuanya full, tidak ada yang tersisa. Nah gitu teman-teman ya. Jadi sampai detik kemarin itu si Forex itu sudah keluar ya. Nah, perhatikan tuh ya. Tinggal sedikit kalau ngambil dari saat ini tanggal 17 Februari ya, ataupun dari tanggal 11 Februari, ataupun dari atas di sini nih. Nah, tinggal sedikit lagi, mungkin tinggal seperempat lagi barangnya teman-teman. Mudah-mudahan ini sih tidak dijual lagi ya. Makanya selama dia tidak lepas daripada MA20 sama MA20, MA10 sama MA200 masih aman. Masih posisi uptrend. Nah, target-targetnya kemana? Nah, saya 81, 87. Sudah barang tentu tidak dalam waktu sebentar, teman-teman. Teman-teman aja yang nunggu di angka 6 berapa 69 aja sudah lama kan, ada yang nyangkut di harga di sini gitu teman-teman, di 62-nya. Ada yang nyangkut di angka 55, teman-teman ya. Bahkan ada yang beli di 50 aja udah kesel di sini kan selama dari bulan Maret, April ya, 21 bulan. Apalagi yang nunggu dari sini nih. Udah di up, turunin lagi up, turunin. Tiba-tiba di sepi kan ya. Tiba-tiba boom aja gitu kan. Ini ada pungutannya, teman daripada Banar Foreign, terus juga ada smart money-nya ya. Oke teman-teman, mungkin untuk BPKP seperti itu ya. Nah, satu lagi dari karena film production ya, bahas IOTF, Epres 160 nyangkut. Nah, yang baru ngambil kan teman-teman ya. Ini teman kita baru ngambil ya, teman. Baru ngambil ya, 180 mah ya. Soalnya apa? Kalau di 180 teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman nyangkut di 180 berarti udah kejemput tadi pagi, soalnya tadi pagi langsung up kan ke 200-an kan. Baru ngambil ya ini ya. Oke teman-teman ya, baru ngambil kan? Apa enggak boleh udah, saya nggak tahu ya posisinya, yang penting target saya sudah tercapai di sini teman-teman ya. Ini punya teman kita juga waktu ngebahas punya teman kita ini teman-teman ya, tercapai tanggal 29 ya. Nah teman kita itu waktu nanyain di sini teman-teman, nah di sini ya, waktu nanyain di sini nih. Ya ketika di sini nih, yang masih MA10 masih nempel ya, MA10-nya, MA20-nya masih nempel. Nah teman-teman juga tanda kenaikan sudah di apa namanya, sudah dilalui. Nah sekarang bagaimana 180? Ini kan belum saya hapus nih teman-teman, 1, 2, 3 ya, karena sebenarnya target saya sudah tercapai di angka 200 teman-teman ya. Nah, karena tapi sama shadow aja. Yang nanti mungkin kalau dia ada pun penurunan, yang akan saya hapus cuma satu doang di sini teman-teman, di angka 179 jika dia turun ke bawah gitu ya. Nah, ini kan belum ada gap kecil lagi nih. Udah sekali gini aja gapin gini harusnya gitu. Pengen saya seperti itu. Ini sebenarnya target yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik di sini kan. Dengan apa? Tapi dengan shadow, makanya nggak saya hapus. Yang tadi mungkin target yang sini aja yang akan saya hapus ya, di angka 177. Kalau teman-teman 180 masih bisa kejemput teman. Ini nanti hapus yang di sini, nanti akan saya kasih tanda kenaikan di angka 184 nih ya. Nah, cuman ini hati-hati teman, perhatikan ya. Nah, dia itu ada tanda-tanda penurunan di sini. Teman tuh ketika ngambil mau niat scalping ya. Kalau teman-teman mau niat scalping hari ini ya tunggu aja sampai sore teman-teman ya. Masih ada waktu sore ya. Harusnya teman-teman scalping itu harus punya peraturan juga. Bagaimana peraturannya? Teman-teman rela cut loss di tik berapa? Apakah tik 5, tik 2, tik 3? Jadi tik 2, tik gini deh. Nah, contohnya teman-teman mau scalping gitu ya, ngambil hajar langsung 180. Jauh banget ya 180 ya. Atau coba di sininya ngambil contohnya hajar kanan 171. Nah, teman-teman mau di tik berapa nih cut loss? Contohnya saya mau titik di 167 gitu kan. 167-nya saya mau ke atas tapi akan saya apa namanya 166-nya saya akan ngambil lagi ataupun bagaimana terserah teman-teman. Yang penting teman-teman sudah punya ancar-ancar saya mau di titik berapa saya berani untuk cut loss gitu teman-teman ya. Harus begitu teman-teman kalau apa namanya scalping jangan sampai hajar kanan biarin aja gitu kan. Nah, biasanya teman-teman kalau mau scalping biasanya ada tuh hajar kanan, contohnya hajar 10, tunda di sini 1, teman-teman tunda di sini 1 atau enggak 5 atau enggak 2 lah.
ya. Dan teman-teman ngehajar 100 lot di sini contohnya ya. Nah tuh, di sini itu harus disimpan 10, contohnya 10 angka 20 gitu ta. Nanti teman-teman di angka bawah biasanya di angka paling bawahnya taruhlah di sini itu sekitar 5 lagi teman-teman ya, atau enggak 10 lagi. Itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ngehajar 10 ngajar di sini, taruh di sini 2 atau 3 atau 5 teman-teman ya. Jadi nah average teman itu enggak 170 kan jadi 100, enggak jadi 171 kan jadi 170, sekian. Nah, kalau dia ARB teman-teman punya average di harga berapa nanti, nah pas tarikannya itu biasanya suka kejemput seperti itu. Jadi average, sistem average teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak kalau dia langsung ke kiri lagi dapat barangnya tapi langsung average-nya langsung berkurang kan, nilainya dari 171 ke angka 170 sekian gitu. Jadi teman-teman punya average. Jadi kalau dia jual di 102 pun atau 103 masih punya gain gitu walaupun 1 sampai 2% teman-teman seperti itu ya. Nah teman-teman, tenang aja ini ada tanda-tanda kenaikan di sini. Jadi walaupun dia dibawa lagi ke bawah contohnya sampai ke 127, harap hati-hati kalau di sini ya. Tapi kalau masih di bawah sampai ke level 144 nih di sini teman-teman ya. Di si MA10 sama MA20 sama makan sampai sini aja nggak jadi masalah nih 135. Karena dia masih uptrend. Kecuali kalau sudah pas ini berarti kan sudah terlewatin semuanya. Nah, kita lihat WTF ini di mana apa namanya? Posisinya. Kan udah saya bilang teman-teman kalau teman-teman sudah di atas jangan diambil gitu kan. Nah, ini masih ada posisi teman di angka 210-an lah untuk ke harga tengah. Ini kalau dia pernah menyentuh harga ini belum ke sini berarti masih ada harga target harga tingginya. Nah, teman-teman kalau sudah tidak sanggup, contohnya di sini kan harga tertinggi, saya tidak sanggup mendingan turunin lagi di sini ada turun bisa di angka 270 atau turunin dikit. Nah, di sini di angka 230 ataupun pas banget aja di angka 210. Kalau nggak di sini teman di angka 197 teman-teman ya. Yang targetnya tapi saya untuk scalping harusnya teman-teman sudah pakai peraturan sendiri gitu. Jadi kalau swing ya ini masih ada potensi kenaikan. Saya aja menargetkan ke angka target utama di sini teman-teman. 300-an ya. Kenapa? Karena saya pikir sini adalah emiten yang ada bandarnya ya. Bandar sudah ngambil dari bawah. Nah, kemarin itu dia si Smart Money si bandar lokal dan ngebeli lagi teman-teman di harga sini nih. Jadi wajar kalau dia harga jualan harga atas ini ya. Kita tunggu aja nanti si Pak ngambil lagi atau enggak. Ini target selanjutnya sudah kesentuh dengan baik di angka 201, cuman target utamanya di angka 300 itu untuk saya. Nah, teman-teman jangan sampai 301 di sini aja, cukup 264 kalaupun di angka 233 bahkan di sini harusnya sudah bersyukur teman-teman ya. Tapi teman-teman sebagai penganut MA ini belum saatnya untuk jualan teman-teman ya. Mungkin kemarin waktu di sini sudah jualan di sini nih, harusnya sudah jualan. Nah, penganut MA itu harusnya masih posisi ke atas kan masih up. Begitupun kan dengan pencinta foreign ya di sini nih. Foreign itu masih masih memaaf harga jadi belum jualan. Kalau Smart kalau dia pencinta foreign, tapi kalau buat pecinta bandar lokal sudah jualan di sini di angka di tengah dua-duanya. Jadi tergantung teman-teman mau ngikut yang mana gitu. Terus dapur bisa asal dapur bisa kejemput bisa teman-teman asal teman-teman sanggup nggak nunggunya gitu aja kan temennya niatnya mau scalping. Kalian mengambil 1 atau 3 tik atau 1% atau 2%, ternyata di bawah longsor ya. Ini belum berakhir teman, tenang aja masih sampai sore ya. Oke teman-teman, sudah mulai ditarik tuh, sudah mulai didorong nih ya. Oke teman-teman mungkin seperti itu ya untuk IOTF ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dan per hari kemarin update-annya itu dia belum jualan ya di sini ya, belum jualan IOTF itu. Oke sekian dan terima kasih dan ciao.